Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video on Fort meeting, di video keempat dan di pertemuan yang keempat, kita langsung membahas prosedur teks. Prosedur teks, ya. Prosedur teks. Materi esensinya sesuai dengan KD 34 membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman dan manual. Pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaan. Jadi, I will learn to use and make recipe and manual. Kita akan belajar untuk membuat resep atau resep yang manual. To get the best result efficiently, untuk mendapatkan hasil yang baik dan efisien. To avoid accident, untuk menghindari beberapa accident atau kesalahan, damage, kerusakan, unnecessary waste, atau sesuatu yang mubazir atau membuang-buang. Oke. Untuk prosedur teks langsung saja, ya. Ada beberapa resep, ada 2 resep. Here are 2 recipe. Ada 2 resep, novel apple pudding, pudding apple, and ice fruit cocktail with condensed milk, es teler, ya. Jadi kayak master chef aja nih. Let's read the recipe together one by one. First, listen to me carefully, then repeat after me. Say the sentence loudly, clearly, and correctly. Jadi kita akan membaca resep bersama-sama satu persatu. Yang pertama dengerin dulu, lalu repeat. Oke. Jadi di sini ada novel apple pudding. Ingredient for green apple, peel, core, and thickly sliced. Metodenya, ingredient itu apa sih? Ingredient itu bahan-bahan. Jadi nanti ada tugasnya, nanti akan saya terangkan, dan jangan lupa metode. Metode itu step, ya. First, 1. Jangan one ya, karena ini peringkat 1, tingkatan pertama untuk membuat apple pudding apa sih? Place apple in heat-proof dish. Place flour and bowl. Rub in margarin using fingertip. Jadi yang pertama itu tempatkan apel di piring, ya, di piring, lalu tempatkan flour. Flour itu apa sih namanya? Yang putih-putih itu apa sih namanya? Sagu ya. Di dalam mangkok, lalu rub in margarin using fingertip. Jadi rub in, olesin margarin menggunakan jari, oke. Stir in sugar and water. Campur air dengan gula. Mixture should be lumpy. Jadi aduk sampai dia itu mengental. Jadi aduk air hangat dan apa namanya gula, ya, sampai mengental. Bake at 380 Celsius. Lalu masak yang ini nih, yang udah adonannya di 180 derajat sampai 1 jam, until shrimpy or golden, sampai dia menguning. Serve warm with cream and or ice cream. Lalu sajikan dengan krim atau es krim. Untuk penyajiannya, penyiapannya sampai 15 menit. Cookingnya antara sejam atau sejam lewat 10 menit, ya. Itu untuk membuat apple pudding. Lalu untuk resep yang kedua itu kita buat apa sih? Buat es teler kalau nggak salah. Es teler, oke. Jadi di sini itu adalah ingredientnya.
bahan-bahannya nanti kamu baca sendiri, atau 150 gram sugar, ya. 2 pandan leaves, 2 daun pandan, 3,5 tablespoon, ya, water, airnya jangan lupa. Terus ada alpukat, nanti disajikan 400 gram, 400 gram yang sudah dipotong, ya, jackfruit. Jackfruit itu nangka. Lalu triang coconut, 3 kelapa muda. Oke. Ada esnya juga, ada milknya juga. To make a syrup, ya, untuk membuat sirup, ya, bukan sirup sih, es teler, ya. Campurkan gula pasir, lalu daun pandan, and water in a small saucepan, dan air yang sudah ditaruh di saucepan, di pan, di apa sih namanya, di panci. Lalu panaskan untuk mengaduk semuanya dengan over low heat until sugar is soft. Dengan dimasak airnya dengan low heat, dengan api yang kecil sampai air sugarnya di soft. Jadi sugarnya menghilang atau sudah tercampur sama waternya, ya. Untuk yang kedua, second, ya, jangan lupa 1 itu first, 2 second, 3 third, 4 itu fourth. Ya, kalian sudah tahu, ya, di main game itu 1 ST, 2 ND, 3 RD, 4 TH, sampai selanjutnya TH semua. Fourth, fifth, sixth, ya, 7, 8, 9, 10. Oke. Oke, langsung panci. Mana tadi panci? Untuk membuat hidangan ini, penutup, ya. Panaskan beberapa, tempatkan cube of avocado, ya. Jadi udah dipotong-potong alpukatnya, ya. Dan nangka coconut yang into serving bowl. Ditaruh dulu semua buahnya di bowl, mangkok. Add a little syrup, lalu tambahkan sedikit sirup untuk memberi rasa manis. Oke. Lalu di atasnya dikasih crushed ice yang sudah dihancurkan. Lalu jangan sampai siram dengan milk, susu. Oke, itu cara pembuatan es teler. Ya, untuk membuat prosedur teks ada tiga. Yang pertama, goal, itu tujuan belajar kali ini adalah umumnya dalam prosedur teks tujuannya sudah dicantumkan pada judul atau headline. Contohnya, how to make simple phrase. Jadi nanti teman-teman kalau diminta judulnya itu how itu bagaimana, to cara membuat, how to make. Ya, how to make dulu, ya. How to make itu bagaimana cara membuat. Nah, cara membuat apa? Simple fried rice. Cara membuat nasi goreng yang sederhana. Jadi nanti teman-teman pilih sendiri judulnya, ya. Kalian mau buat apa? Jangan lupa pakai how to make. Bagaimana cara membuat, ya. How. Bagaimana, oke? Tujuannya itu how. Lalu yang kedua material itu bahan-bahan, ingredient, ya. Kita bisa menggunakan kata-kata seperti material, ya,
ya, material, tool, atau ingredient ketika menyebutkan apa saja yang diperlukan untuk melakukan sebuah prosedur. Jika prosedur teks menyangkut tentang makanan atau minuman, biasanya kita menyebutnya ingredient ya. Kalau membuat makanan, bahan-bahan, ini namanya bahan-bahan, bahan-bahan untuk makanan. Sedangkan kita menyangkut peralatan atau sejenisnya, kita bisa menggunakan tools atau material. Jadi kalau misalnya mau buat cara membuat apa sih? Cara membuat flame atau cara membuat lilin itu pakainya tools ya atau material. Contohnya ingredient ya, ingredient garlic ya, garlic itu bawang putih dan sebagainya. Yang second tool atau material scissor. Scissor itu gunting. Kalau gunting itu masuknya ke tools atau material. Ya, dapat dipahami teman-teman. Lalu yang ketiga, yang terakhir, step atau metode. Bagian ini menerangkan langkah atau cara tindakan mencapai hasil atau tujuan. Kita bisa menggunakan urutan seperti first, ya, seperti saya teraskan tadi, second, third, dan seterusnya. Atau bisa juga menuliskan angka sesuai urutan. Kita juga bisa menggunakan penghubung seperti then, after, atau next. Ya, then itu lalu, after selanjutnya, next juga bisa juga selanjutnya. Dan lain-lain. Di bagian ini menggunakan kalimat imperatif di setiap langkah. Contoh, use the ruler, ya, gunakan penggaris to make triangle untuk membuat segitiga on color paper di kertas warna. Yang pertama, gunakan penggaris untuk membuat segitiga pada kertas warna. Cut the color paper, gunting kertas warna along the line, ya, yang sudah digarisi. Potong kertas warna sesuai garis. Itulah contoh untuk membuat metode. Lalu yang ke selanjutnya, next slide. Tokennya Lozato. Nanti kerjaannya di Google Form seperti biasa. Ya, untuk tugas kali ini, tugasnya itu membuat resep dulu ya, karena ini akan mengacu pada penilaian keterampilan yang akan ditulis di rapot. Tugasnya itu lo menuliskan makanan dan minuman yang akan kamu buat. Jangan lupa tadi saya minta pakai how to ya. Jangan lupa pakai how to make, cara membuat makanan, minuman, terserah ya. Lalu menyebutkan bahan-bahan yang akan kamu sajikan. Disebutin semuanya. Bahan-bahannya apa aja. Kalau mau buat teh, bahannya apa? Bahan-bahannya air. Jangan lupa airnya di ini, air, terus gula, teh, ya, bahan-bahannya. Untuk materialnya apa sih? Material untuk membuat teh, material membuat teh itu sendok, gelas, ya. Itu semua disebutin ya, yang kedua. Lalu yang ketiga, menyebutkan langkah-langkah yang akan kamu presentasikan. Ya, dibuat ya. Cara membuat teh, yang pertama sediakan gelas, panaskan air sampai mendidih seperti itu, sampai the tea is ready to serve ya. Sampai teh siap dihidangkan. Semua langkah-langkah harus disebutkan, dari cara merebus air sampai kapan air itu dituang ke gelas, terus diaduk, bagaimana cara mengaduknya, lalu bagaimana cara penyajiannya. Itu saja dari saya teman-teman. Silakan kerjakan, tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.